ini setelah aklu malil yatim, kemudian berbuat baik kepada sebelum anak yatim karib kerabat dulu Bu. Nah ini sudah sering kita sampaikan. Apa kata Rasulullah? Bersedekah kepada saudara kandung itu pahalanya 2, pahala sedekah, pahala kasih sayang, dapat 2. Orang banyak jor-joran nyumbang ke masjid, saudara kandung susah, tidak terbantu sama dia Pak, makanya kurang terasa efek dari sedekahnya itu, karena tidak tepat kepada sasarannya. Seharusnya dulu keluarga kandung kita. Nah, ini yang dilakukan orang kita Cina ya Pak ya. Orang kita Cina itu membantu keluarganya sampai 3 kali, sampai berhasil tiba itu baru dilepas. Kalau orang kita minta bantu di awal, ceramah yang dapat Pak, panjang ceramahnya, duit tidak dapat. Nah, ada duit kakak 40 juta dulu Kak, aku mau buka usaha. Duduklah kau dulu. Kau waktu berduit sok gaya kau. Tiap sebentar kau pulang kampung. Lama ceramah nih Pak, panjang. Udah setengah jam ceramah Bu. Kalau sekarang yang tidak ada duit kakak. Nah, ini ganti ojek kau kemari tadi 20. Ada 20 tidak dapat. Setelah karib kerabat, anak yatim, kemudian baru fakir miskin. Jadi anak yatim duluan, baru fakir miskin. Jadi ini jangan dibalik gitu Pak. Anak yatim didahulukan, baru fakir miskin. Orang miskin ini Bu, dia kekurangan tetapi dia tidak mau meminta-minta. Jadi yang di Jalan Ponegoro itu bukan orang miskin tuh Pak, orang yang menumpuk harta. Itu kata Umar bin Khattab. Jika engkau melihat peminta-minta tiap hari orang yang sama, kata Umar bin Khattab, berarti dia bukan orang miskin tapi penumpuk harta. Akhirnya diburu juga sama Satpol PP waktu itu Pak. Nah, yang di Ponegoro itu Pak sempat juga diburu sama Satpol PP. Pakai mobil rupanya Bu, sindikat orang itu udah ada Pak, ditaruhnya di situ. Jadi saya tahunya di MTSN mereka lari dikejar Satpol PP. Tidak lama setelah itu jemput mobilnya Pak. Nah, jadi rupanya bukan orang miskin, karena orang miskin dalam Islam itu dia kekurangan tetapi dia tidak mau meminta-minta. Itu yang orang miskin tuh Bu. Nah itu yang kita perhatikan tuh Pak. Orang-orang miskin seperti ini itu yang kita cari gitu. Tapi kalau misalnya macam sekarang itu kan orang banyak salah dalam bersedekah nih Bu. Menurut dia baik itu Pak, nampak orang di jalan kasih. Kenapa disuruh karib kerabat orang-orang dekat? Karena kita tahu pasti kehidupan dia. Kadang dapat nasi kotak itu tak berapa dia Pak, tidak habis bagai sama dia, akhirnya tuh buang-buangnya dia, susun-susun dia tuh Pak ya di Ponegoro tuh. Makanya dahulukan anak yatim, karib kerabat, kemudian orang-orang miskin. Nah di sini juga masuk nih Bu, tetangga dekat, tetangga jauh. Nah, dalam Islam ini Pak, walaupun tetangga itu nomor kesekian, tetapi sangat besar Bu. Tetangga itu aja sangat besar kedudukannya dalam Islam. Nah ini yang akan dikupas oleh Dr. Nizar Abbasah di dalam kitab ini. Kita ingat Bu ya, bagaimana Rasulullah itu bertetangga dengan orang Yahudi yang selalu meludahinya. Ini kan cukup masyhur riwayat ini Pak. Dia tidak suka sama Rasulullah, tiap lewat Rasulullah diludahinya dari atas rumahnya Pak. Berkali-kali dia meludah Bu, di hari berikutnya tidak ada dia meludah lagi. Kehilangan Rasulullah Pak. Biasa aku lihat sini kena ludah, sekarang kok tidak. Justru malah Rasulullah bertanya Pak, mana orang Yahudi ini? Dia sedang sakit ya Rasulullah, dijenguk oleh Rasulullah. Karena akhlak Rasulullah itulah Pak, dia akhirnya memeluk agama Islam. Bapak kena ludah kan Pak, selesai orang tuh bapak buat tuh. Begitu betul Rasulullah menjaga tetangga tuh, Pak. Inilah yang diamalkan Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah tuh Bu, dapat tetangga jahat minta ampun Pak. Kadang Imam Abu Hanifah sedang ceramah sama murid-muridnya, dipukul-pukulnya tiang. Nah, itu kan masyhur dalam riwayat tuh Pak. Anak-anak murid udah mau membantai Pak, udahlah kita libat salah anak ini udah berkali-kali buat macam ini nih. Kata Imam Abu Hanifah, jangan, dia tetanggaku. Kan ingat kata Rasulullah, muliakan tetangga. Sudah berkali-kali Bu, kadang nyanyi-nyanyi dia malam sampai terganggu Imam Abu Hanifah kalau sholat tahajud malam Pak dibuatnya. Tetapi beberapa hari kemudian Imam Abu Hanifah tidak mendengar lagi keributan yang ditimbulkan dia.
Imam Abu Hanifah pun mempraktekkan cara Rasulullah, mencari tahu kabar tetangganya ini. Rupanya karena mabuk tertangkap, rusuh dia Pak, tertangkap. Malam itu juga Imam Abu Hanifah menghadap kepada Sultan. Sampai Bu ya, penjaga rumah Sultan itu berpikir, gitu, siapa betul nih yang datang malam-malam? Imam Abu Hanifah tidak bisa besok, tidak, dia nunggu di luar. Karena segannya sama ulama Pak, bangun Sultan di tengah malam. Bu, ada apa Imam? Tetangga aku ada kena tangkap, aku datang ke sini untuk membebaskannya. Tidak bisa besok, tidak bisa, harus malam ini. Akhirnya dihubungi pihak penjara, dilepaskan malam itu juga, dibonceng pulang. Itu yang membuat akhirnya orang ini bertobat Pak. Sejak saat itu dia bertobat karena akhlak Imam Abu Hanifah memuliakan tetangga. Kalau kita tuh mana suara orang ribut-ribut kemarin, tidak ada terdengar lagi, kena tangkap mati lah dia, jahat minta ampun tuh. Ibu aja udah benci betul nengok dia tuh, meribut aja kerjanya. Itu mental kita Pak. Cuman Islam nih Bu luar biasa ngajarin kita tuh Bu, betul-betul digembleng betul akhlak kita nih Pak, supaya bisa memuliakan tetangga. Itu berat loh Bu. Mudah-mudahan janganlah kita dapat ujian macam ini. Tidak sanggup kita Pak, tidak sanggup kita membayangkannya itu Bu ya, tidak sanggup rasanya gitu. Nah jadi apa kata Abu Hurairah Pak? Rasulullah ini sampai mengatakan, karena seringnya malaikat Jibril mengulang-ulang masalah memuliakan tetangga, sampai aku merasa tetangga ini dapat warisan. Saking sering diingatkan Jibril masalah tetangga, bahkan menjadi ukuran beriman, tidak beriman kepada Allah dan hari akhir, orang yang tidur dalam keadaan kenyang sementara tetangganya dalam keadaan lapar. Maka kadang kita duduk-duduk di masjid nih Pak ya, disitulah kita tahu rupa ada di antara kita yang susah. Kadang dia tak ngeluh Bu. Saya masih ingat dulu tuh Bu ya, pas di masjid habis sholat maghrib duduk-duduk cerita lah dia, saya makan apa aja berapa hari ini. Tetangga cerita gitu tuh Pak, deh berdosa betul rasanya Bu. Kita tetangga dia tidak sadar udah 4 hari tetangga kita susah mau makan. Berapa kadang dosa kita tuh Bu kan. Nah, jadi kadang itulah gunanya kita berkumpul-kumpul nih Pak kan. Kadang terdengar kawan sakit, ada yang susah hidupnya, itu yang harus kita perhatikan. Nah jadi menjadi ukuran iman kepada Allah dan hari akhir termasuk adalah masalah tetangga ini. Jadi kalau tetangga kita orang Kristen gimana? Dia mendapatkan hak sebagai tetangga dan sebagai manusia. Jangan gara-gara tetangga kita Kristen dia lapar Pak di sebelah Pak, biar aja lah agama Kristen, ngapalah kita yang sibuk. Nggak bisa Pak, harus dikasih gitu, dikasih juga dia. Sama dengan kupon kurban gitu Bu, kalau kita dapat daging rasa banyak lah Pak ya. Ada tetangga kita Kristen tuh kita tanya Pak makan daging dia atau enggak. Kadang ada agama Buddha dia enggak makan daging Bu, maka kita tanya dulu gitu. Karena kata Rasulullah, kalau sempat kita makan daging itu berturut-turut selama 3 hari, sifat hewan akan pindah kepada kita. Minimal kolesterol naik di hari keempat. Itu pemarah minta ampun tuh Pak. Nah, itu maksudnya itu keluar sifat hewan kita itu jadinya. Nah kemudian Pak, ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, mana tetangga yang harus aku prioritaskan? Kalau ada 2, yang mana harus ku prioritaskan? Kata Rasulullah, yang paling dekat dengan pintu rumahmu. Nah, itu Pak, yang paling dekat dengan pintu rumah. Kadang ada tetangga nih Bu ya, dia ngantarkan makanan, dilewatkannya rumah orang sebelah tuh Pak. Dia udah GR lah Pak, dia ngantar makan, rupa jalan dia Pak. Dia itu bukan tidak terbeli sama orang makanan tuh Pak, lain lah pedihnya tuh Pak. Ada saya mendengar seperti itu Bu, dia taat ibadah tapi jahat Pak gitu. Dia jadi ngantar makanan tuh sengaja melewati rumah orang ini. Bukan orang tidak terbeli makanan itu, tapi itu tuh cukup menyakitkan gitu Pak. Melewati rumah tetangga, rupa tidak ngasih gitu Pak. Nah jadi kata Abu Hurairah apa lagi Bu? Rasulullah ini tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahnya adalah Ahlus Sufah. Ahlus Sufah itu Bu ya, orang-orang miskin
yang tidak punya usaha, kemudian dia tinggal di pelataran masjid dan dia tidak pernah bergantung dengan siapapun, baik kepada keluarga ataupun kepada kaum muslimin. Jadi mereka sangat diperhatikan Rasulullah karena tidak pernah minta, Pak. Mereka lapar-lapar aja. Artinya apa, Bu? Ada di antara orang Islam ini yang memang memilih hidup miskin tapi tidak nyusahin orang gitu. Cuman kata Rasulullah, mereka tamu-tamu Islam yang harus ditanggung. Jadi jika Bapak melihat ada orang Islam yang taat beribadah dekat dengan masjid, jangan sampai kita menghina dia, tidak mau bagai dia kerja di masjid aja kerja, tidak bisa juga, Pak. Karena mungkin itu pilihan dia gitu. Nah, di zaman Rasulullah memang ahlu sufah ini menjadi tanggungan orang-orang muslim, memang jadi tanggungan orang-orang muslim. Nah, itu yang menjadi tetangga Rasulullah. Jadi pernah kata Abu Hurairah, aku sangat kelaparan sampai aku keluar rumah tuh dalam keadaan merangkak. Pas nengok Rasulullah, aku tegap-tegapkan badan aku. Tidak mau, malu nih, Pak. Padahal merangkak dari keluarnya nih, Pak. Nampak Rasulullah lewat, langsung tegap dia. Hai Abu Hir, sini. Saya ya Rasulullah, datang Abu Hurairah. Ikut aku ya. Kata Abu Hurairah, deh nyambung juga rupa perasaan nih, pasti dapat makan aku nih. Diajak ke suatu tempat, rupanya Rasulullah dihadiahkan orang satu tempayan susu. Senang hati Abu Hurairah, deh dapat aku nih. Siapa yang ngasih nih? Ada tadi yang ngasih, yang ngantar Rasulullah. Wahai Abu Hir, kau pergi ke masjid, undang ahlu sufah semuanya untuk kemari minum susu bersama. Kata Abu Hurairah dalam hati, Pak, ya agak sakit hati aku nengok Rasulullah waktu itu. Aku lapar, apa salahnya disuruhnya minumlah dulu. Tapi Rasulullah tidak dahulukan ahlu sufah. Tetapi aku sudah bertekad, aku tidak akan mengingkari perintah Allah dan Rasulnya. Ditepis oleh Abu Hurairah pikiran-pikiran buruknya itu. Pergi dia ke masjid, diundangnya ahlu sufah, kalian dipanggil Rasulullah. Sampai di rumah, kata Rasulullah, berikan kepada mereka satu persatu sampai puas. Tambah gemetar Abu Hurairah, deh lewat, aku ini lewat, habis tidak akan dapat aku nih. Dalam keadaan lapar disuruh juga mendahulukan orang, Pak. Itu yang zuhud itu, Pak. Orang yang zuhud itu bukan dia benci nengok dunia, dia bisa memperolehnya tetapi dia tidak tertarik dengannya gitu. Dimiliki tetapi dia tidak tertarik dengan hal itu. Dikasih Abu Hurairah lah satu-satu, sebanyak tuh minum, udah puas orang tuh semuanya. Ditengok Rasulullah tempayan tuh. Sekarang tinggal untuk kita berdua. Minumlah kau terlebih dahulu. Itu Rasulullah tuh, Bu. Dah minum orang semuanya. Abu Hurairah lagi, Pak. Susah enggak macam ini, Pak? Susah lah, Pak. Kalau kita makan, abang makan dulu, Bang. Nanti orang dah ramai, enggak bisa abang makan lagi dong. Enggak bisa menyisihkannya. Tuan rumah duluan terus makan, Pak. Mana ada orang ada buat acara, Pak ya? Kita sangka zuhud lah tuan rumah nih, makan Pak. Bapak makan lagi. Saya tuan rumah, dia udah kenyang, Pak. Udah banyak makannya tadi dah. Belum orang datang udah makan dia, Bu. Jadi kita susah, Pak, ngamalkan ini susah nih, mendahulukan orang makan dulu. Rasulullah dipraktekkannya, Bu, bukan Rasulullah minum duluan, Pak. Abu Hurairah minum, tambah lagi, kata Rasulullah, tambah lagi, minum lagi. Kemudian kata Abu Hurairah, tidak kuat lagi Rasulullah, tidak ada lagi tempat, masih ada sisa, masih, itu yang untuk aku. Terakhir Rasulullah minum, didahulukannya tetangganya, Bu, ahlu sufah. Padahal, Pak, kita mikir orang miskin, tetapi kenapa kok Rasulullah mendahulukan mereka? Islam ini mengajarkan kita